Halo, selamat sore sahabat semua. Apa kabar? Semoga baik-baik semua. Dan sore hari ini, saya kembali hadir di ruang dengar teman-teman semua. Upaya memperlambat proses pengadilan terus dimainkan oleh kubu Roy Suryo CS. Polri sudah meminta pengajuan saksi ahli yang meringankan sejak 6 bulan lalu, tapi tidak digubris oleh pihak Roy Suryo CS. Dan baru beberapa minggu terakhir ini mereka kasakusuk mencari saksi ahli yang meringankan setelah gelar perkara khusus yang dilakukan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Saat ini kubu Roy Suryo coba memainkan lagi waktu dengan meminta gelar perkara khusus dari laboratorium forensik yang independen, katanya begitu. Jadi BRIN dan UI itu diminta untuk melakukan, salah satulah diminta untuk melakukan ulang uji laboratorium. Tapi ya kita lihat saja apakah diluluskan oleh Polri atau tidak. Dan upaya memperlambat waktu ini terus berlanjut. Mengapa kubu Suryo CS tidak menempuh jalur pra peradilan? Lalu seperti apa tanggapan dari Polri? Penasihat Polri Arianto Sutadi berbicara belak-belakan soal ini. Yuk kita lihat cuplikan video berikut ini. Dan kemarin kan juga kubu Roy Suryo CS itu sempat minta juga ya ke Polda Metro Jaya meminta untuk uji forensik 4 dokumen Jokowi. Itu bagaimana, Pak? Ya, tanpa diminta pun itu sudah. Tanpa diminta ya. Itu penyidik sudah menggunakan forensik ya. Forensiknya antara lain apa? Untuk membuktikan ijazah yang disita dari Pak Jokowi itu apakah itu asli apa tidak dibandingkan dengan ijazah lainnya yang sebanding dengan dia, yang seangkatan, yang sama lulusannya. Dibandingkannya tidak hanya dengan mata itu, dengan pakai laboratorium forensik itu. Pakai teknik-teknik membandingkan tintanya, tulisannya dan sebagainya itu sudah dipakai. Nah, kalau kemarin tuh mereka minta diajukan kepada laboratorium forensik, apa yang mau diforensikkan oleh mereka itu? Buku itu. Kalau buku itu kan diforensikkan dengan apa? Itu jadi jangan itu ya. Intinya begini lah. Saya sorry ya, saya terpaksa harus ngomong. Karena dari pihak Roy Suryo itu memojokkan, memaksakan suatu alat-alat baru ataupun cara-cara baru untuk membuktikan ini dengan cara mereka yang dianggap mereka itu paling hebat, paling padahal cara yang mereka dilakukan itu pun oleh para ahli itu ditentang karena itu tidak memenuhi syarat. Syaratnya adalah dari samplingnya, dari metodenya, dari itu. Tapi kan mereka mengatakan wah itu saya udah paling benar. Kan kayak gitu. Dan kalau penelitian itu apa-apa penelitian itu benar apa tidak, itu sebetulnya tidak untuk teori pembuktian di pengadilan gitu. Oke. Nah, Pak Arianto, kalau misalnya nih mereka tidak puas dengan gelar perkara khusus Roy Suryo CS, Hmm. apakah ada mekanisme pra peradilan gitu? Apa yang perlu ditempuh Roy Suryo CS di kasus ijazah Jokowi ini, Pak? Ada, kita memberitahukan ya, ini kan kalau kurang puas ya dengan penanganan penyidikan itu, mekanisme yang diatur oleh aturan hukum yang berlaku adalah mereka mengajukan pra peradilan. Mereka kan bisa ngomong gitu dengan gagah beraninya dia nggak mau kita pra peradilan itu namanya jembatan Batman kan gitu, malah memfitnah kayak gitu, dalam saya pakai istilah memfitnah kayak gitu. Kalau mereka mengajukan pra peradilan, saya jamin mereka pasti nggak bisa, pasti akan ditolak Bu, karena saya tahu apa yang dikerjakan oleh Polda Metro itu semua sudah on the right tracks sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau mereka itu coba ajukan peradilan, apa yang mau diajukan pra peradilan? Mereka ditentukan sebagai tersangka belum pernah diperiksa. Mereka sudah diperiksa kok, mereka sendiri aja yang ngomong belum pernah diperiksa. Saksi yang meringankan, mereka katakan mengajukan. Kok nggak dikasih kesempatan? Sudah 6 bulan yang lalu sejak dia dipanggil pertama kali pada waktu penyelidikan itu, yang namanya undangan klarifikasi, itu adalah kesempatan untuk mereka menyampaikan saksi yang meringankan dia. Tapi mereka malah tidak mau dulu. Ditanya pertanyaan saja nggak jawab dengan gagah beraninya ngomong, saya nggak bisa jawab. Ngapain kok ditanyakan sesuatu saya nggak tahu. Padahal mekanisme klarifikasi dulu itu adalah memberikan kesaksian yang meringankan dia bahwa dia itu tidak bersalah. Tapi itu dulu tidak dilakukan. Sekarang dia berbalik memfitnah pada aparat.
bahwa aparatnya itu kriminalisasi. Terlalu cepat katanya. Penyidikan 6 bulan terlalu cepat. Bukti 712 dibilang terlalu cepat. Bukti 712 akan dibandingkan dengan dia yang diajukan, nggak penting bukti banyak. Itu kan konyol menurut saya. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu. Itu pendapat saya. Ya, ibarat maju kena, mundur kena. Tidak ada celah untuk lepas dari jeratan hukum. Karena kasus ini sebentar lagi akan disidang. Sahabat memprediksi kapan? Kalau saya prediksi sekitar bulan Januari 2026 itu sudah disidang. Upaya yang dimainkan oleh Roy Suryo CS dengan memperlambat waktu ini harapannya agar Pak Prabowo bisa menghentikan. Tapi saya rasa tidak mungkin Pak Prabowo sebodoh itu menghentikan perkara ini. Dia pasti berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Dan kegaduhan itu tentu sampai ke telinga Pak Prabowo, tapi tidak serta-merta mengambil langkah untuk menghentikan. Karena beliau juga berpikir bahwa jangan-jangan suatu ketika itu akan kena juga di Pak Prabowo. Apakah dalam bentuk yang sama atau mungkin dalam bentuk yang lain, kita tidak tahu. Tapi saya rasa Pak Prabowo pun berpikir bahwa ini kayaknya mereka harus dikasih pelajaran bahwa jangan semena-mena hanya karena kepentingan politik lalu melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak dikehendaki oleh sebagian besar rakyat dengan menciptakan kegaduhan dan membuat opini-opini sesat yang terbangun di masyarakat sehingga masyarakat itu jadi terbelah. Jadi sebenarnya yang memecah belah masyarakat sekarang ini adalah kubu Roy Suryo. Coba tidak ada isu tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini dimainkan. Apakah masyarakat seperti saat ini ada kubu yang pro ke Pak Jokowi dan ada kubu yang pro ke Roy Suryo CS? Tidak, saya yakin sama sekali tidak. Tetapi ya atas nama demokrasi mereka ingin bersuara. Jadi kita biarkan saja. Siapa tahu mungkin ini bagian dari proses pematangan demokrasi kita. Maka ya tidak apa-apa. Kita ikuti aja permainan mereka. Yang jelas bulan Januari itu kalau pemberkasan di Polda Metro Jaya sudah tuntas, lalu naik persidangan, baru di situ kemudian hakim akan punya otoritas untuk menentukan apakah perlu ada lapor pembanding atau tidak. Karena itu sepenuhnya hak hakim, bukan haknya Roy Suryo CS. Itu tidak ada di hukum acara kok dipaksakan. Kenapa tidak mempercayai lapor dari Mabes Polri? Apakah mereka seperti kata Pak Arianto Sutadi tadi bahwa mereka tidak percaya lapor Mabes Polri? Apakah melecehkan institusi negara? Ini yang nanti kita lihat. Semoga saja bahwa mereka tetap sehat supaya pada saat sidang nanti itu bisa menghadapi sidang dengan gagah berani, jangan pura-pura sakit atau pura-pura gila, sehingga proses sidang tetap menarik untuk kita ikuti. Oke, sahabat semua, mungkin hari ini saya tidak berbicara terlalu panjang, tapi hanya mau mengetengahkan tanggapan dari Polri melalui penasihat tadi, supaya kita bisa punya semacam ya referensi apa sih yang menjadi pandangan Polri. Terima kasih sahabat semua. Terima kasih juga sudah menonton video ini dan sudah like serta subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.